Sallallahu ala Adapun orang-orang yang kabur, yang melarikan diri dari kaum muslimin, mereka merasa malu untuk masuk ke kota Madinah setelah mereka kabur dari medan pertempuran Uhud, dan mereka tidak berani masuk ke kota Madinah kecuali bersama-sama dengan pasukan yang lain yang tidak kabur. Mereka ingin bareng-bareng masuknya karena merasa malu. Dan walamma alimat al-yahudu wal munafiquna bima asaba al-muslimin, dan ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mengetahui apa yang menimpa kepada kaum muslimin, yaitu kekalahan, qalu, mereka berkata, li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, law kanu indana ma matu wa ma qutilu, seandainya saja mereka berada di sisi kami, mereka tidak akan mati, wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Begitu kata-kata orang Yahudi dan orang-orang munafik tuh kan. Makanya kata orang Yahudi dan munafik, kenapa sih harus ikut berperang? Udahlah pulang saja seperti kami pulang di medan pertempuran sebelum sampai, kami sudah kabur duluan. Akhirnya mereka berkata seperti itu karena kekalahan yang terjadi kepada umat Islam. Wa inna fi hadhil ghazwati, dan sesungguhnya dalam perang ini, la darsan muhimman, sungguh ada suatu pelajaran yang sangat penting. Yu'allimuna, perang ini mengajarkan kepada kita, natijata mukhalafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, akibat menyelisihi, menentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi perintah Rasulullah untuk membuat pertahanan para pemanah di bukit, namun ternyata mereka turun sebelum diperintahkan turun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna a'maluna, dan agar amal-amal kita, aktivitas kita, perbuatan kita, ibadah kita khalisatan lillahi, adalah ikhlas karena Allah. Sedangkan tadi kan dicontohkan para pemanah itu mereka tergiur dengan harta rampasan perang, ya. Wa fi dzalika, dan dalam hal itu, qala, berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh benar-benar Allah telah memenuhi wa'dahu, janjinya. Ketika tahussunahum, kalian orang-orang muslimin membunuh mereka dalam perang, bi'idnihi, dengan seizin Allah. Hatta, sampai, idza, ketika, saat, fashiltum, kalian merasa lemah, wa tanaza'tum, dan kalian saling berselisih, fil amr, dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian menyalahi, dan kalian menyelisihi, dan kalian mendurhakai perintah Rasul, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Minkum, di antara kalian, man, ada orang yang yuridud dunya, menginginkan dunia. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Wa minkum, dan di antara kalian, man yuridul akhirata, ada orang yang menginginkan akhirat. Thumma, kemudian, sarafakum, Allah memalingkan kalian, anhum, dari mereka, liyabtaliyakum, untuk menguji kalian. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah mengampuni kalian. Wallahu, sedangkan Allah, dzu fadlin, adalah zat yang maha memiliki karunia, alal mu'minin, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Itu catatan kaki dari nomor 1 di atas. Kemudian as'ilah, beberapa pertanyaan. Limadha kharajat Quraisyun, limadha, kenapa, kharajat, keluar, Quraisyun, orang-orang Quraisy, fi ghazwati Uhudin, dalam perang Uhud.
Tadi sudah kita bahas kenapa orang-orang Quraisy ini keluar menuju perang Uhud, yaitu tadi di muharabatil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waqati badrin, dan menuntut balas orang-orang yang terbunuh dari saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, sahabat mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Kam kana adaduhum, berapa jumlah orang-orang Quraisy? Tadi juga sudah disebutkan, kita bahas jumlah mereka itu ada 3.000 orang. Pasukan mereka berjumlah 3.000. Wa kam adadu man kharaja ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berapa jumlah orang yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Tadi juga sudah kita bahas, jumlah yang awalnya berangkat dari Madinah itu ada 1.000 orang. Pasukan itu berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata di perjalanan ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mundur lagi ke Madinah, dan mereka tidak ikut ke pertempuran Uhud karena mundur lagi orang-orang munafik tersebut. Bimadza amara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rumah. Bimadza dengan apa amara memerintahkan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rumata kepada para pemanah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan pemanah? Tadi kita sudah bahas juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membuat strategi dalam perang Uhud ini, memerintahkan para pemanah, para pasukan pemanah, dikhususkan mereka harus bertahan di atas bukit, apapun yang terjadi jangan turun sebelum ada perintah dari Rasulullah langsung, begitu. Namun kemudian mereka menyalahi perintah Rasul, ya. Man intasara fi hadhil ghazwah, siapa yang menang dalam perang ini? Siapa yang menang? Awalnya kaum muslimin menang, namun ternyata karena para pasukan pemanah menyalahi perintah Rasulullah, mereka turun sebelum langsung diperintahkan oleh Rasulullah karena tergiur oleh harta rampasan perang dan mengira sudah menang, kaum muslimin sudah menang, akhirnya mereka turun. Dan kemudian karena mereka turun, pertahanan kaum muslimin menjadi kosong, akhirnya kaum musyrikin bisa menyerang balik dari belakang kaum muslimin, dan akhirnya umat Islam menjadi kalah. Madza hadatsa ba'da tarkihim al-jabala? Apa hadatsa yang terjadi ba'da tarkihim, setelah meninggalkannya mereka para pasukan pemanah al-jabala, bukit. Apa yang terjadi setelah para pasukan pemanah turun dari bukit, yang padahal bukit itu adalah menjadi pertahanan kaum muslimin, dan diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bertahan di situ, jangan turun apapun yang terjadi, sebelum Rasul langsung yang memerintahkan. Apa yang terjadi? Ternyata setelah turunnya mereka dari bukit Uhud itu, para pemanah ini, kaum muslimin menjadi kalah karena diserang balik dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, memimpin kaum musyrikin Quraisy, sehingga mengalahkan kaum muslimin pada akhirnya. Dan kalah di sini dalam arti banyak dari kaum muslimin yang melarikan diri karena terdesak karena sedang sibuk mengambil harta rampasan perang. Dan pemimpin kaum musyrikin Quraisy ketika itu, Khalid bin Al-Walid, masih dalam keadaan kafir sebelum nanti pada akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi pedang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.